Unit 12.1 FM STMKG Radio KKN Angkatan 2017. I better be around you. Bersama Rara di sini di acara favorit kita semua. Dimana lagi kalau bukan Sotoy, siaran online Taruna Uhuy. Harusnya ganti nih, kan yang isi perempuan. Jadinya siaran online Taruni Uhuy. Dari kemarin yang ngisi cowok terus ya. Kalian pasti bosen kan? Bosen kan? Makanya nih, sekali-kali cewek yang ngisi. Mau kenalan dulu nggak? Nggak usah lah ya, takutnya nanti sayang. Oke, kita langsung aja nih masuk ke topik keempat kita. Nah, topik keempat kali ini akan berbeda dari topik sebelumnya. Tapi masih berhubungan erat sih. Ya, masih sama-sama motivasi lah. Nah, kali ini kita bakal ngebahas topik yang bakal bikin kalian pendengar setia Sotoy jadi lebih paham dan mengerti dirinya sendiri. Asik. Penasaran kan paham apaan? Sama sih, gue juga. Jadi, ayo kita mulai. Topiknya yaitu memahami metode belajar yang cocok untuk kalian. Waduh. Pokoknya kalian harus dengerin terus sampai akhir biar kalian bisa tahu metode mana yang pas buat kalian terapkan. Apalagi selama masa per-PJJ ini berlangsung. Check it out. Oke, kita masuk ke materi inti kita nih. Jadi, menurut Bapak Bobby The Potter, ada beberapa metode belajar yang umumnya ada di sekitar kita. Bapak Bobby ini adalah Presiden Quantum Learning Network dan salah satu pendiri program Supercamp, guys. Jadi pada akhir 1970-an, Bapak Bobby ini adalah salah satu pendiri sekolah bisnis Brooklyn di Vermont. Sekolah bisnis Brooklyn ini yaitu sekolah avant-garde yang mengajarkan mata pelajaran bisnis tradisional dengan cara yang tidak tradisional, alias modern. Oke, langsung aja ya. Jadi, metode-metode belajar tersebut diantaranya ada visual, auditorial, dan kinestetik. Untuk yang pertama nih, ada metode visual. Jadi, seperti namanya, orang dengan gaya belajar visual itu pasti fokusnya pada penglihatan, guys, dan lebih mengandalkan mata dalam menangkap sesuatu. Saat si visual belajar hal baru, dia akan mudah mengerti dan paham sesuatu secara tampak mata. Visual lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis, maupun bentuk. Jadi itu sebabnya visual biasanya memiliki pemahaman dalam terhadap nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Terus, gimana sih ciri-ciri orang tipe visual? Yang pertama, lebih ingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Yang kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang ketiga, tempo bicaranya agak cepat. Yang keempat, cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Yang kelima, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Yang keenam, sulit menerima instruksi secara lisan kecuali dengan ditulis. Yang ketujuh, nggak gampang keganggu keramaian. Dan yang kedelapan, alias terakhir, suka menggambar apapun di kertas. Nah, buat kalian yang ternyata tipenya visual, kalian bisa belajar dari gambar atau video yang menarik. Terus kalian juga kalau baca buku nih, bisa pilih buku yang ada ilustrasinya untuk membantu pemahaman kalian. Nah, pas belajar, kalian bisa sambil doodling atau menggambar biar fokus. Selain itu, pas bikin catatan, kalian bisa pakai spidol warna-warni nih biar catatan kalian itu ciamik dan pasti kalian bisa lebih mudah paham. Dan yang terakhir dan paling penting, buat mind mapping biar kalian paham sama tahapan belajar kalian.
Nah, sekarang kita lanjut ya guys ke tipe kedua, yaitu tipe auditory atau audio atau suara. Jadi seperti namanya, si auditory ini bakal lebih mengandalkan pendengaran guys. Auditory itu nggak masalah sama tampilan visual saat mengajar ataupun belajar. Yang penting bagi dia bisa mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas tuh udah ngerti dia. Nah, makanya tipe auditory ini biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah dia dengar. Terus, ciri-cirinya apa aja sih? Yang pertama, orang auditory itu bakal lebih mudah mengingat melalui apa yang dia dengar. Terus, dia bakal lebih senang mendengarkan. Terus yang ketiga, mudah terganggu keramaian. Yang keempat, kesulitan kalau ada tugas yang melibatkan visual. Yang kelima, dia pinter niru nada atau irama suara. Yang keenam, dia suka baca sambil bersuara atau gerakin bibir. Yang ketujuh, biasanya nih, orang auditory ini adalah pembicara yang good banget. Yang kedelapan, dia mudah ngingat nama pas kenalan sama orang baru. Nah, biar orang-orang auditory enak belajar, tipsnya kayak gini nih. Pertama, kalian kalau belajar sambil dengerin musik yang kalian sukai, tapi jangan keterusan ya guys, sampai jadi karaoke. Terus yang kedua, kalian bisa ngerekam pas guru kalian ngajar, buat nanti didengerin lagi di rumah atau di kosan. Terus yang ketiga, kalau baca buku, harus kalian ucapin dengan suara pelan biar lebih ingat di otak kalian. Yang keempat, dengerin materi yang diajarkan guru di kelas benar-benar. Yang kelima dan yang terakhir, belajar dengan diskusi bareng teman biar lebih mudah paham dan ingat. Oke, last but not least guys, biar keren. Jadi itu ada tipe kinestetik. Apaan tuh tipe kinestetik? Jadi tipe kinestetik ini suka belajar sambil gerak. Dia bakal ngerasa gampang paham dengan praktik. Melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Nah, kalau kalian nih gak betah lama-lama di kelas, pengennya keluar aja, tapi bukan ke kantin loh ya guys. Atau kalau lagi diem tuh bawaannya gak betah aja, pengen gerak mulu. Berarti kalian adalah seseorang dengan tipe kinestetik. Terus gimana sih ciri-ciri orang bertipe kinestetik tuh? Jadi yang pertama, dia suka praktik. Yang kedua, dia susah menulis tapi dia pintar cerita. Yang ketiga, dia suka aktivitas yang melibatkan gerak, kayak olahraga atau nari. Yang keempat, kalau ngomong, banyak pakai isyarat tubuh. Yang kelima, dia menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Terus, gimana sih cara belajar buat si kinestetik ini? Yang pertama nih guys, pas dapat materi pelajaran, kalian harus segera praktikkan. Yang kedua, kalian belajar sambil gerak, misalnya sambil berjalan atau menjentikan jari. Yang ketiga, lakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru kalian. Yang keempat, kunjungi tempat yang berhubungan dengan materi pelajaran. Misalnya, pas pelajaran sejarah nih, kalian bisa mengunjungi museum. Terus yang terakhir, kalian bisa mengikuti ekstrakurikuler seperti KIR atau kelompok ilmiah remaja. Oke guys, nggak berasa udah sepanjang ini nih gue ngomong. Gimana? Kalian udah ngerti belum sama tipe belajar kalian? Kalau gue sendiri sih tipenya yang visual sama auditory. Tapi kadang masih suka males sih. Bukan jadi curcol. Sorry guys, sorry. Oke guys, jadi cukup sekian podcast Sotoy kali ini. Panjang banget kan ya? Bentar. Sebelumnya kami mau nyampein dulu nih. Gak lupa kami dari STMKG Radio mengingatkan untuk semua pendengar Sotoy dimanapun kalian berada agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Pakai itu masker, jangan disimpan terus.
Terus juga harus sering-sering cuci tangan pakai sabun ya guys. Kalau enggak, pakai tuh hand sanitizer. Pokoknya harus selalu kalian bawa, oke? Tetap belajar apapun kendalanya dan dengerin podcast Soto yang lain dong biar bantu kalian ngatasin permasalahan belajar kalian. Gak lupa juga, mari kita berdoa bersama-sama agar kondisi kita sekarang ini bisa kembali normal seperti sedia kala. Dan gak lupa juga gue berdoa semoga kalian pendengar Sotai dimanapun kalian berada selalu diberi kesehatan, amin. Gue Rara, admin imut cantik jelita ulala. Bentar. Yang nulis skrip gak bener nih, masa pede banget sih? Ya udahlah ya, gue Rara dan seluruh kru STMKG Radio pamit undur diri. Terima kasih, bye-bye guys.